Oke, selamat siang dan selamat datang di podcast dadakan kami. Sebelumnya perkenalkan aku dulu ya. Namaku Fadli Dapusta. Mungkin dari yang sebelah kiri bisa mengenalkan dulu. Oke, halo, aku Saputra Madani, biasa dipanggil Sapu. Halo, aku Karin Aulia, biasa dipanggil Sari. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah datang di podcast kami. Oke, kita mau bahas tentang apa dulu nih? Ada yang udah tahu belum? Apa ya? Karin belum tahu ya. Oke, kita di podcast kali ini kesempatan yang berbahagia pada hari ini, bisa berbahagia. Kita mau bahas tentang korupsi bansos. Bansos. Ya mungkin waktu kita zamannya semua serba online, pandemi, itu kita banyak banget mengalami kesusahan secara mobilitas ya. Kayak kita mau kemana-mana juga susah, kita mau belanja apa-apa juga harus online gitu ya. Tapi di tengah-tengah kita mengalami kesusahan, ada satu mantan menteri yang melakukan tindak pidana, yakni korupsi mengenai bansos. Nah, yang menyeret satu nama, yakni Juliari Batubara. Sebelumnya sudah pernah dengar Juliari Batubara atau belum? Pernah ya? Pernah. Vonis dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Muhammad Damis. Juliari divonis bersalah dan dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 11 tahun penjara. Hakim menilai perbuatan Juliari tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, tindakan ini dilakukan saat bencana COVID-19 melanda Indonesia. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch memprediksi kerugian negara yang diakibatkan kasus ini sebesar 2 triliun rupiah. Sebagai komparasi, dengan nominal itu Anda bisa membeli lebih dari 13,3 juta karung beras 10 kg, subsidi upah pekerja sebanyak 3,3 juta orang, atau 1 juta unit laptop untuk anak-anak Indonesia bersekolah. Perjalanan kasus korupsi bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini dimulai tahun 2020. Anggaran proyek ini mencapai 5,9 triliun rupiah. Juliari saat itu menugaskan Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono menyetor potongan Rp10.000 per paket bansos. Desember 2020, KPK menangkap pria yang juga merupakan kader Partai PDI Perjuangan. Setelah melewati rangkaian pemeriksaan oleh penyidik KPK, sidang perdana Juliari Batubara digelar 21 April 2021. 28 Juli, Juliari dituntut oleh penuntut umum 11 tahun penjara. Dan dalam sidang pembelaan 9 Agustus lalu, Juliari sempat meminta untuk dibebaskan. Ia merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Namun permintaannya dipatahkan dalam sidang vonis. Selain itu, hak politik Juliari Batubara juga dicabut selama 4 tahun. Sementara Juliari dan kuasa hukumnya juga mengaku akan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke kasus awal. Oke, dalam proses persidangannya mengungkapkan kejanggalan dan tantangan ketika dalam penanganan kasus ini. Pada tanggal 23 Agustus 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman kepada Juliari Batubara dengan vonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Pengadilan membuat keputusan
yang lebih berat dari tuntutan awal jaksa KPK, tetapi sementara hukuman diberikan kepada Juliari, pernyataan etika dan keadilan terus mengemuka. Oke, kurang lebihnya gambarnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan awal ini bisa aku lemparkan ke Saf dulu ya. Oke, kalau menurut Saf gimana nih? Kalau menurutku korupsi kan bukan hanya kejahatan hukum ya, tapi itu juga pukulan moral bagi sistem pemerintahan. Nah, kasus Juliari Batubara menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan. Mungkin langkah awal yang bisa dilakukan yaitu transparansi dari pemerintahan. Oke, transparansi ya, harus jelas itu semuanya. Oke. Oke, langsung aku lempar ke sisi kanan, Karin ya. Tadi kan kalau menurut Safni itu harus adanya kejelasan tentang transparansi seperti tadi. Tapi aku mau nanya juga nih sekarang, dalam kasus ini lebih mendalam. Nah, Juliari ini dikenakan pasal-pasal tertentu. Pernyataan yang muncul pada pasal berapa aja sih yang dikenakan pada Juliari? Oke, dalam kasus ini Juliari dikenakan pasal 12 huruf B junto pasal 18 atau pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP. Oke, di sini unsur-unsur dalam pasal-pasal ini melibatkan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait tugas atau wewenangnya yang diberikan karena jabatannya. Berdasarkan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berkaitan dengan tugas atau wewenangnya dan diberikan karena jabatannya dapat dihukum. Lalu ada pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan ancaman pidana bagi pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan alasan apapun yang berkaitan dengan tugas atau wewenangnya dan diberikan karena jabatannya dapat dihukum. Dan ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi tindak pidana korupsi dapat mencakup pidana penjara. Dan yang terakhir ada pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal ancaman pidana lebih dari 1, hakim dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari setengah ancaman pidana yang paling berat. Waduh, Banyak ya? banyak ya. Tadi ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5 pasal yang terjerat sama Juliari. Wah, sampai benar-benar nggak boleh diiming-imingi segala macam hal gitu loh. Waduh, mungkin agak complicated juga ya si Juliari Batubara ini. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga langsung ya. Berikutnya, bagaimana nih menurut kita atau kita sebagai Gen Z mengatasi permasalahan ini? Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memastikan korupsi semacam ini tidak terjadi di masa depan? Kalau menurutku ya, untuk mengatasi permasalahan ini itu dapat dengan melibatkan semua unsur, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebelum itu sebagai mahasiswa kita sebagai mahasiswa hukum bisa mulai dari diri sendiri ya, seperti tidak tipsen, tidak menyontek dan lain sebagainya. Lalu intinya mencerminkan kejujuran betul ya. Lalu diperlukan juga penegakan hukum yang kuat, peningkatan transparansi oleh lembaga yang tadi aku udah bilang, dan juga
partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Jawabannya sangat-sangat relate gitu ya ke kehidupan mahasiswa. Tidak Iya. tipsen, ya. Nyontek gitu ya. Tidak nyontek gitu, tidak pakai GTP. Ya. Oke. Kak, menurutku itu termasuk perbuatan berlanjut ya, karena udah memenuhi ciri-ciri dari perbuatan berlanjut, bukan kursus kayak gitu sih. Setuju sih, ini masuknya ke perbuatan berlanjut karena ciri-cirinya itu kan yang pertama ada tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak negara. Lalu yang kedua ada delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan yang ketiga tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan pidana tersebut. Oke, seru sekali ya. Mungkin podcast dadakan yang baru aku selenggarakan juga undang teman-teman yang sangat-sangat informatif ya. Oke, mungkin dari aku sih udah sih. Cuman untuk selanjutnya aku ucapkan terima kasih ya teman-teman udah nyimak, udah mau datang, udah mau memberikan narasinya masing-masing. Oke, makasih juga teman-teman yang udah stay tune kita nonton. Oke, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.